mencit yang sama, mencitnya tewas gitu kan, itu namanya tidak stabil dan itu nggak boleh ya. Oke, lalu pertanyaannya kenapa sih kita melakukan uji stabilitas? Bikin aja ya, kemudian udah obat jadi terus langsung edarkan ke pasien ya. Ya tetap kita harus melakukan uji stabilitas. Kepentingannya apa? Yang pertama untuk kepentingan pasien, yang kedua untuk reputasi biasanya mengikuti aturan regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Ya, sorry, internetnya kok tiba-tiba putus. Saya ulang lagi ya, share lagi. Oke ya, jadi kenapa dilakukan uji stabilitas? Yang pertama untuk kepentingan pasien, yang kedua untuk reputasi produsen, yang ketiga untuk mengikuti regulasi, yang keempat untuk membuat database ya, database sebagai data atau referensi untuk produk-produk yang akan dibuat setelahnya ya atau sebelumnya. Ya, untuk stabilitas obat ya, stabilitas obat ini kita lihat yang mempengaruhi juga adalah satu, perubahan itu ada jenis penguraiannya ya, obat-obat yang berubah itu ada jenis penguraiannya, bisa secara fisika, bisa secara kimia, bisa secara biologi atau kombinasi dari semuanya ya, dari semuanya. Jadi ada yang namanya ini akibat dari penguraian seperti ini, fisika, kimia, biologi atau kombinasi mengakibatkan drug product stability ya, ketidakstabilan dari suatu produk obat. Juga mempengaruhi toksikologinya dan mempengaruhi pengobatannya atau terapeutiknya ya. Nah, kalau kita lihat satu-satu untuk fisika ya, terjadi degradasi fisika itu seperti apa? Nah, degradasi fisika dapat terjadi karena berbagai faktor. Dan sampai sekarang belum diketahui secara lengkap penyebab terjadinya degradasi fisika tersebut. Ya, biasanya hal ini bisa dicegah dengan metode tes fisik obat. Misalnya kalau Anda ingin membuat tablet, dites variability testnya ya, kerenyahan tabletnya. Tabletnya itu dimasukkan ke dalam suatu variability tester, dimasukkan kemudian diputar alatnya,
Kemudian kalau pada rontok ya tabletnya, maka ditimbang tablet yang sebelum dan yang sesudah. Nah, maka variabilitasnya atau kerenyahannya bisa kelihatan. Hal ini bisa untuk mengukur kalau tablet tersebut didistribusikan ya dalam kemasan itu rontok apa enggak. Jangan nanti pas pasien membuka tabletnya pada rapuh ya. Tuh. Kemudian resisten impact-nya juga dilihat, suspensi redispersibility-nya juga dilihat, injeksi serinability-nya juga dilihat ya. Semuanya juga mempengaruhi dari fisikanya. Kemudian kalau kimia itu biasanya terdegradasi kimia. Misalnya solvolisis, oksidasi ya, kelembaban ya. Itu pengaruh-pengaruh dari faktor kimia. Hal ini terjadi karena adanya bahan yang terkandung dalam obat tersebut mengalami degradasi kimia. Kalau biologi ini erat kaitannya dengan apa? Makhluk hidup, ya. Degradasi itu biasanya untuk adalah dipengaruhi oleh pertumbuhan mikroorganisme dalam obat yang mengakibatkan masalah stabilitas obat. Ya, makhluk-makhluk mikro yang sangat kecil tadi ya, makanya obat yang sudah diminum ya, sirup apa itu sebaiknya dihabiskan, jangan disimpan. Kalau tablet bisa disimpan karena dia masih dalam kemasan. Kan yang dibuka hanya 1 atau 2 tablet ya. Ada juga biologi itu dipengaruhi oleh hewan-hewan kecil, semut, kecoa, tikus ya, dan sebagainya ya, itu hewan-hewan yang faktor biologis yang mempengaruhi. Tapi yang paling berperan itu adalah dari mikroorganisme ya, sangat menentukan biologinya. Lalu kalau secara kombinasi apa? Tadi fisika, kimia, biologi yang kombinasi disebabkan adanya interaksi antara obat dengan tubuh manusia. Sehingga memberikan efek, baik efek terapi maupun efek toksik. Semua tergantung pada stabilitas obat tersebut. Ya, jadi ada secara fisika, kimia, biologi, dan kombinasi. Nah, kombinasi itu bisa fisika kimia, bisa fisika mikroorganisme, ya mikrobiologi, atau kimia mikrobiologi, atau ketiga-tiganya. Ya, nah ketiga-tiganya itu bisa juga obat tersebut malah dosisnya makin bagus atau makin tinggi atau juga berubah menjadi sangat toksik. Nah, ini beberapa contoh terjadi degradasi kimia ya dari obat perindropil erbumin ya. Perindropil erbumin yang berubah akibat hidrolisis ya, berubah menjadi perindopilat yang menjadi susunan kimia yang lain. Kemudian hal-hal yang penting ya, hal-hal yang penting yang perlu Anda ketahui ya, itu adalah yang pertama pengetahuan tentang peraturan yang berdasarkan farmakope. Ini mas-mas mbak-mbak di sini pernah lihat farmakope kan? Kita di Indonesia farmakopenya udah edisi kelima ya, edisi kelima atau mau ke-6 ya. Lihat di farmakope tentang persyaratan obat, persyaratan stabilitas obat. Kemudian yang kedua, yang penting diketahui juga adalah komitmen pada kualitas, kemudian dasar teori saintifiknya apa, kemudian R&D, quality control, dan quality assurance. Ya. R&D, quality control, dan quality assurance. Kemudian yang kelima, itu yang sangat juga menentukan adalah kemampuan manajerial ya. Ini untuk mengorganisasi dan mengoptimalkan program.
Yang keenam, monitoring, ya, monitoring secara cermat untuk efisiensi, ya. Kemudian juga metode analitis yang digunakan, ya, selalu harus tervalidasi, ya, harus dilakukan metode analitik yang memang sudah divalidasi. Itu yang perlu Anda ketahui untuk stabilitas obat. Nah, sekarang kita lihat strategi apa sih untuk meningkatkan shelf life-nya, untuk memperpanjang, ya, masa pakai obatnya itu seperti apa. Yang pertama, mengurangi kesalahan sampling dan analisis. Ya. Yang kedua, untuk sediaan steril itu biasanya kita alirkan ampul, ya, ampul dengan gas nitrogen. Kalau formulasi yang ketiga, biasanya stabilitas obatnya itu mengurangi hidrolisis, konveksasi dengan siklodextrin antioksidan, ya, cemaran mikroba dengan pengawet. Ya, jadi ada beberapa yang dipakai siklod yang untuk mengurangi hidrolisisnya, ya, dipakai siklodextrin. Jenis stabilitas ada stabilitas kimia, fisika, mikrobiologi, stabilitas toksikologi, dan stabilitas terapi. Ada lima stabilitas yang perlu Anda ketahui, jenis-jenis stabilitas. Bentar, ya.
Oke, lanjut lagi ya. Nah, stabilitas kimia ya, stabilitas kimia di sini nanti kita perdalam lagi ya. Ini hanya pendahuluan karena di dalamnya nanti ada masuk orde reaksi ya dan sebagainya yang harus kita pelajari. Nah, untuk stabilitas kimia itu mempertahankan keutuhan kimiawi dan potensi yang tertera pada etiket dalam batasan spesifikasi. Nah, di sini ada laju reaksi, ada orde reaksi, kondisi penyimpanan, dan sebagainya. Nanti akan saya lebih jelaskan lagi di kinetika reaksi. Contoh akibat kimia adalah ada hidrolisis ya. Hidrolisis itu terjadinya perubahan dekomposisi karena air. Kemudian diperhatikan juga sediaan cairnya ya, biasanya terjadi perubahan struktur. Ini contoh hidrolisisnya, nanti kita pelajari di kinetika kimia. Yang jelas pada stabilitas kimia itu terjadi suatu perubahan ya. Nih, hidrolisis contohnya. Kemudian yang berikutnya adalah stabilitas obat dalam sediaan, faktor yang berpengaruh, upaya peningkatan, cara penyimpanan, dan uji stabilitas. Nah, faktor yang mempengaruhi stabilitas formulasi ya untuk obat dan eksipien, untuk formulasi ya, dan untuk environment ya. Ini kalau drug and excipient ini dipengaruhi oleh struktur kimia ya, impuritas obatnya, physical form bentuknya ya, kemudian partikel, surface permukaan, morfologi. Kalau formulasi itu formulasi itu dipengaruhi oleh eksipien ya, perbandingan antara obat dan eksipien, metode prosesnya, mixingnya, powder packing ya. Kemudian untuk lingkungan, environment ini dipengaruhi oleh temperatur, relative humidity, kelembaban, ya, packaging, cahaya, dan oksigen. Ya, ini faktor-faktor yang mempengaruhi formulasi ya, stabilitas formulasi. Jadi kalau di Indonesia kan ini sifat zat aktif, interaksi zat lain, lingkungan, formulasi, cara pembuatan, dan penyimpanan. Faktor yang berpengaruh sifat kimia ya. Kalau sifat kimia itu mulai dari bentuk partikel, ukuran partikel, gugus fungsional ya, kemudian struktur bangun molekulnya. Kemudian faktor yang berpengaruh dengan interaksi zat yang lain adalah zat aktif dengan zat aktif yang lain ya. Biasanya reaksinya langsung tanpa pengaruh, kemudian pengaruh faktor luar, zat aktif dengan eksipien, dengan bahan pembawa utama, juga dengan bahan tambahan. Kemudian yang kalau lingkungan itu adalah udara, cahaya, ya, pelarut. Kalau udara ada oksidasi, hidrolisis. Cahaya ada oksidasi. Kalau pelarut biasanya keasaman, pH, ya, jenis pelarut. Kemudian faktor yang berpengaruh ya dalam formulasi, komposisinya, komposisi sediaan, bentuk sediaan ya, zat aktif lain dan eksipien, kemudian wadahnya. Itu yang berpengaruh pada formulasi. Kalau pada pembuatan ya, yang mempengaruhi stabilitasnya adalah ya, masuk lagi bentuk sediaannya, tahap-tahapan pembuatannya, pengaruh mekanik mesin, pengaruh lingkungan selama proses pembuatan, penyimpanan sementara, atau yang sering kita sebut sebagai produk antara. Kalau di penyimpanan,
faktor yang berpengaruh apa? Ya tentu bentuk sediaannya, wadah yang digunakan, wadah kemasan primer ya. Kemasan primer itu yang langsung membungkus obatnya, ya, langsung membungkus obatnya. Kemasan sekunder, obat yang sudah jadi, botol-botol sirup, ya, kardus-kardus kecil obat dimasukkan ke dalam kardus yang lebih besar lagi, ya. Sirup misalnya, botol sirup yang sudah dikemas primer dimasukkan ke kemasan yang gede lagi. Kemudian juga teknik penyimpanannya bagaimana. Itu faktor yang mempengaruhi pada penyimpanan. Kemudian stabilitas sediaan padat, ya, misalnya tablet, kapsul, ya, granul, ya, itu sediaan padat dianggap paling stabil. Bentuk serbuk paling tidak stabil. Faktor yang paling berpengaruh adalah ukuran partikel dan proses pembuatannya. Kemudian stabilitas sediaan padat ini ya dianggap paling stabil. Kenapa? Karena kandungan airnya rendah, kurang dari 5%, sehingga bakteri tidak tumbuh, hidrolisa tidak terjadi, oksidasi lambat. Dan biasanya juga disimpannya juga baik ya di dalam AC atau di ruangan dingin. Kemudian juga bentuknya yang kompak, ruang antar partikel kecil sehingga mengakibatkan oksidasinya rendah. Kemudian stabilitas sediaan padatnya, kenapa? Di antara sediaan padat, bentuk serbuk yang paling tidak stabil. Serbuk yang diberikan ke bayi itu ya, itu paling gampang terkena hidrolisa atau hidrolisis dan kelembaban. Biasanya serbuknya suka lengket ya, malah tidak bisa diminum. Kemudian ada juga oksidasi, hidrolisa, dan reaksi akibat faktor eksternal lainnya. Kalau higroskopis itu karena apa? Kadar air. Sehingga dengan adanya kadar air maka mikrobanya akan tumbuh. Ya. Kemudian faktor yang berpengaruh pada sediaan padat, misalnya lingkungan ya. Lingkungan itu ada udara, cahaya, uap air, dan pH. Sedangkan yang lainnya adalah bentuk dan ukuran partikel kemasan yang digunakan. Oke, ini stabilitas fisika sediaan zat padat. Ya. Stabilitas fisika sediaan zat padat ada formulasi kalau dia kapsul ya. Kemungkinan terjadi perubahan fisikanya itu penampilannya, disolusi sama kekuatan dari dosisnya. Efeknya apa? Efeknya adalah perubahan dalam laju pelepasan obat. Oke. Kemudian upaya peningkatan stabilitas sediaan obat apa aja? Yaitu penyusunan komposisinya, pemilihan bentuk sediaan, pemilihan eksipien, cara pembuatan yang tepat ya, kemudian wadahnya lagi ya. Oke, kemudian penyusunan komposisinya apa? Anda pilih bahan yang tidak higroskopis, bahan yang inert ya, tambah dengan bahan pelindung, bahan aktif dan pengaruh lingkungan. Oke, mungkin ini ya yang dapat saya sampaikan hari ini karena saya ditunggu di ruang rapat ya. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan? Absennya sudah dibuka belum? Kita lihat dulu absennya ya. Oh, absennya belum dibuka lagi tuh. Gimana nih? Absennya belum dibuka lagi gimana? Ini yang hari Selasa petugas sekretariatnya kadang suka lupa. Bentar ya, saya hubungin sekretariat.
Belum. Pak Fatan ada di mana? Oh, Pak Fatan bisa minta tolong saya kalau kuliah hari Selasa ini eh, absennya agak berantakan nih karena beberapa kali sekretariatnya nggak membuka atau kadang-kadang yang hari Selasa ini kadang saya kuliahnya malam gitu. Jadi ini yang hari ini lagi kuliah, ini yang hari ini yang jam 1 ada kuliah, belum dibuka, belum dibuka. Hah? Iya, buka 2 aja, buka 3 malah. 2 nggak boleh. Yang dulu sebelum masih masih apa masih puasa itu kan beberapa kali mereka kuliah malam gabung tuh. Iya, 2-2 dulu deh sekarang, minta 2 yang sebelumnya juga nggak enak kelihatannya. Nah, iya, makasih. Iya. Maaf Pak, absensinya sudah dibuka. Oh iya, bentar. Berarti harus diulang lagi ya, sebentar. Oke, masuk semua ya. Halo, masuk semua nggak hari ini? 20 ya? Oke, masuk semua.
Ya, oke semuanya ya. Kita akhiri perkuliahan kita pada siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih, kasih, Pak. Pak.